Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali ya. Masih di kisi-kisi tes kompetensi teknis. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan untuk belajar kompetensi teknis ya. Karena kompetensi teknis ini paling banyak soalnya nanti teman-teman dibandingkan kompetensi yang lain. Oke, kali ini kita akan masuk di materi teori Spencer and Spencer. Ya, ini di tahun-tahun sebelumnya sering masuk teman-teman. Ini bukan peraturan tapi ini teori ya. Jadi teori Spencer and Spencer ini adalah sebuah teori tentang kompetensi. Jadi ini sebenarnya masuk pengembangan kompetensi teman-teman. Nah, menurut Spencer and Spencer bahwa kompetensi itu sebagai karakteristik dasar yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, menurut teori ini, teman-teman, terdapat 5 karakteristik dasar kompetensi atau core kompetensi menurut Spencer and Spencer yang meliputi pengetahuan, keterampilan, watak, motif, dan konsep diri. Nah, itu aja sih teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Ini adalah teori Spencer and Spencer. Oke, ini 5 karakteristik ya. Ini karakteristiknya. Jadi pengetahuan, bagaimana manusianya itu memiliki pengetahuan, keterampilan, kemudian watak atau sifatnya, motifnya atau motivasinya ya dalam bekerja, kemudian konsep diri atau nilai-nilai yang dipegang oleh manusianya. Oke, ini teori SDM teman-teman. Mungkin teman-teman yang lulusan psikologi ini nggak asing kali ya teori ini. Cuma buat kami yang lulusan manajemen ini, saya nggak tahu ya kalau manajemen SDM, soalnya saya dulu manajemen keuangan. Jadi ini sering masuk soalnya di tes-tes sebelumnya. Oke, ini saya ambil dari jurnal ya teman-teman. Nah, nggak banyak sih yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, tapi di tes sebelumnya itu ada masuk tentang kelompok kompetensi menurut teori ini. Nah, saya paparkan di sini ya teman-teman. Jadi ada 6 kelompok kompetensi. Yang pertama itu adalah kemampuan berprestasi atau achievement and action. Sekali lagi saran saya, teman-teman itu harus tahu bahasa Inggrisnya. Karena terkadang dalam soal atau pilihan jawaban yang ditampilkan itu bukan bahasa Indonesia, teman-teman. Itu bahasa Inggrisnya atau istilah bahasa Inggrisnya gitu ya bisa ditampilkan. Kecuali kalau kalian memang udah pintar bahasa Inggris, nah mungkin itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak terlalu pintar bahasa Inggris kayak saya, nah itu agak bermasalah gitu kalau kita nggak pahami bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan melayani teman-teman. Jadi bagaimana kemampuan sebuah SDM dalam melayani atau helping and human service. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan memimpin atau kompetensi memimpin ya, atau personal effectiveness. Mungkin salah ketik kali ya saya ini. Oke. Nomor 4 ada kemampuan mengelola atau kemampuan manajerial teman-teman. Kemudian yang kelima kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan kognitif. Dan yang keenam adalah kemampuan bersikap dewasa atau impact and influence. Nah, dalam 6 kelompok kompetensi ini, saya nggak tahu seperti apa model soalnya di tahun-tahun sebelumnya, karena teman-teman yang uh, apa ya yang kasih FR atau apa ya bukan testimoni juga sih yang udah ujian ngomong ke saya dan teman-teman yang lain yang sudah ujian banyak ya yang mengatakan bahwa teori ini ada yang masuk cuma mereka nggak mengatakan detailnya gitu bagian apa yang masuk saya nggak tahu gitu teman-teman.
Tapi ya, salah satu dari mereka ada yang mengatakan bahwa yang masuk itu tentang 6 kelompok kompetensi. Nah, makanya saya paparkan yang ini. Walaupun nanti mungkin ya, teman-teman bisa jadi dapat yang ini juga, tapi bisa jadi juga bukan yang ini, teman-teman. Tapi ya namanya kita usaha belajar ya, nggak apa-apa kita sekedar pengetahuan. Nah, ini juga saya ambil dari jurnal, ya, teman-teman. Oke, cuma itu yang saya mau sampaikan tentang teori ini, nggak panjang lebar juga. Jadi setidaknya teman-teman ada pengetahuan sedikit tentang teori Spencer and Spencer. Nah, itu aja teman-teman yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan dan salah-salah kata. Semoga materi saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.